Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Nimade Viviana Andi Suryanti, NIM 17055-42003. Saya dari Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komputasi cerdas pada sistem tenaga listrik dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Imade Mataram MERG MT. Dalam menyelesaikan tugas ini, saya menggunakan jurnal yang berjudul Metode Sizing Penentuan Kapasitas Optimal pada PLT Hybrid Surya Angin Standalone dengan teknologi LPSP menggunakan genetik algoritma. Pokok bahasan yang akan saya angkat dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, lalu pemodelan pembangkit, algoritma genetika, dan demo dengan menggunakan Simulink MATLAB. Pendahuluan. Sumber daya alternatif seperti energi surya dan angin telah menarik beberapa pihak di sektor energi untuk menghasilkan listrik dalam skala besar. Kekurangan umum dari sumber energi angin dan surya adalah sumber energi tersebut tidak dapat diprediksi dan tergantung pada keadaan perubahan cuaca dan iklim serta variasi energi surya dan angin mungkin tidak sesuai dengan distribusi waktu permintaan beban. Sistem hybrid yang menggabungkan unit pembangkit surya dan angin dengan cadangan baterai dapat menjadi solusi karena fluktuasinya sumber energi dan variasi kebutuhan energi. Metode optimasi sizing dapat membantu untuk menjamin investasi terendah yang memadai dengan penggunaan sistem surya, sistem angin, dan baterai terbang. Sehingga sistem hybrid dapat bekerja pada kondisi optimum dalam hal investasi dan kebutuhan daya keandalan sistem. Ukuran optimal sizing method for standalone hybrid solar wind system menggunakan baterai yang dikembangkan berdasarkan loss power supply probability atau LPSP dan konsep annual least cost of system atau ACS. Di sini dibuat 3 buah pemodelan, yaitu pemodelan pembangkit tenaga surya, pemodelan pembangkit tenaga angin, dan pemodelan baterai. Yang pertama, pemodelan pembangkit tenaga surya. Parameter elektrikal yang digunakan pada pemodelan PV antara lain adalah arus hubung singkat, tegangan terbuka, arus puncak maksimum, dan tegangan puncak dari kurva 1 sampai 5. Variabel masukan dari model ini adalah temperatur dari solar cell dari array panel PV. Lalu, pemodelan pembangkit tenaga surya. Maksud saya pemodelan pembangkit tenaga angin. Daya listrik yang dihasilkan sebenarnya tergantung pada beberapa faktor, seperti jenis mesin dan rotor yang digunakan, kecanggihan desain baling-baling, kerugian gesekan, dan rugi-rugi yang terhubung ke angin mesin. Pemilihan model turbin angin sangat penting untuk mendapatkan konfigurasi optimal dari energi yang terbarukan. Hasil dari turbin angin tergantung pada kecepatan angin, di mana turbin angin berada, berat jenis air, satuan area dari rotor, dan efisiensi yang berhubungan dengan konversi energi dari energi angin menjadi energi listrik. Kemudian ada pemodelan baterai. Media penyimpanan baterai biasanya merupakan tipe baterai timbal digunakan untuk menyimpan surplus energi listrik, untuk mengatur tegangan sistem dan suplai daya untuk pengisian pada kasus kecepatan angin atau saat kondisi sinar matahari kurang. Baterai digunakan dalam operasi hybrid solar wind system. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku baterai seperti kadar pengisian arus, efisiensi pengisian, dan kadar self-discharge.
Selanjutnya ada algoritma genetika. Algoritma genetika merupakan algoritma yang digunakan untuk memecahkan suatu pencarian nilai dalam sebuah masalah optimasi yang didasarkan pada proses genetika yang ada dalam makhluk hidup. Kelebihan dari metode ini adalah kemampuan fleksibilitas dan efektivitasnya dalam mengoptimasi sistem yang bersifat kompleks dengan stokastik dengan variabel. Ada beberapa tahapan dalam GA, yaitu yang pertama inisialisasi populasi, lalu pengkodean kromosom. Kromosom merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang mewakili sebuah individu. Pada masalah ini, kromosom yang dimaksud adalah jumlah Wayne turbin, jumlah PV, dan jumlah baterai. Lalu ada nilai fitness, kemudian seleksi, lalu ada pindah silang, di mana pindah silang adalah operator dari algoritma genetika yang melibatkan dua induk untuk membentuk kromosom baru. Probabilitas pindah silang yang sering digunakan pada umumnya berkisar 0,6 sampai 0,95, dan pada makalah ini yang digunakan adalah 0,85. Dan terakhir ada mutasi. Dalam jurnal ini menggunakan 4 buah variabel, yaitu yang pertama daya output PV, yang kedua ada daya output PLTB, yang ketiga ada SOC baterai atau state of charge baterai, dan yang terakhir ada output total. Berikut merupakan script function yang akan kita gunakan dalam simulasi nanti. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan pengaplikasian genetik algoritma pada aplikasi Simulink MATLAB. Di sini kita sudah masuk pada aplikasi Simulink MATLAB. Nah, yang akan pertama kita lakukan adalah menekan New Script. Di mana New Script ini merupakan editor untuk menginputkan function-function yang nantinya kita perlukan. Jadi sebelumnya saya sudah membuat function, maka di sini saya akan memilih Open dan memilih function yang telah saya buat. Nah, di sini terdapat function y sama dengan anggi 123x, dimana nantinya yang dioptimalkan adalah function dari y sama dengan anggi 123x dengan beberapa parameter dan variabel, dimana saya menggunakan 4 buah variabel, yaitu daya output PV, daya output PLTB, SOC baterai, dan daya total yang dibangkitkan. Dapat dilihat, ini merupakan perumusan yang telah disediakan dari jurnal, baik itu daya output dari PV, daya output dari PLTB, SOC baterai, dan daya total. Lalu kita kembali ke command window. Nah, di sini kita perlu mengetikkan optim tool, di mana optim tool ini berperan untuk melakukan simulasi dari genetik algoritma. Nah, di sini ada solver. Solver adalah jenis penyelesaian yang kita gunakan untuk menyelesaikan dari genetika algoritma ini. Karena saya menggunakan variabel yang lebih, maka saya menggunakan GA multi-object. Untuk fitness functionnya, seperti yang telah saya katakan tadi, saya akan mengoptimalkan function yang tadi telah saya buat dengan nama anggi 123. Kemudian, di sini saya menggunakan 4 buah variabel. Nah, untuk batas terendah dan tertinggi dari setiap variabel tidak ditentukan dalam jurnal. Untuk itu kita lewati saja dan langsung klik Start. Kita tunggu sampai
iterasinya. Nah, di sini terdapat banyak iterasi yang digunakan. Dan ini merupakan sistem penyelesaian dari GA, di mana GA yang kita gunakan ini langsung berada pada Optim Tool. Ini merupakan setiap variabel, dan ini merupakan fungsi dari setiap iterasinya. Nah, jika kita memodifikasi dari data yang kita buat, maka kita perlu ke menu option. Mana di sini kita bisa pilih dari populasi. Pada populasi ini ada double vector, bitstring, dan custom. Bitstring ini, jika kita menggunakan bitstring, maka setiap variabel itu bernilai 1 dan 0 atau high dan low. Dari populasi ini saya menggunakan double vector. Lalu untuk selection saya menggunakan turnamen. Mengapa? Karena nantinya setiap populasi yang sudah diambil menjadi individu, kemudian di fitness untuk mencari optimum dari setiap individu akan dilakukan secara turnamen atau pertandingan untuk mendapatkan fitness yang terbaik. Lalu reproduksi. Pada jurnal yang telah disediakan, reproduksinya bernilai 0,85. Kemudian di sini kita biarkan ini juga. Migrasinya kita menggunakan forward. Ini default. Lalu ke plot function. Nah, di sini ada plot, nanti kita akan tampilkan beberapa diagram. Ada distance, selection, Pareto distance, genealogy, stopping, rank histogram, score diversity, Pareto front, dan average Pareto split. Soalnya finish in serial. Lalu di sini kita klik start. Nah, di sini akan tampil grafik dari setiap plot yang kita pilih tadi untuk melihat bagaimana di sini sistem genetik algoritma itu berjalan. Nah, jadi di sini terdapat grafik average distance between individual. Jadi jarak rata-rata antara individu yang nantinya akan di crossover dan dimutasi sehingga mendapatkan data fitness yang lebih optimal. Kemudian ada seleksi function, yaitu banyaknya individu, banyaknya children per individu. Jadi setiap telah banyaknya individu yang telah kita gunakan, maka kita dapatkan beberapa banyak anakan atau individu yang memiliki kualitas yang bagus. Dan ada individu dengan jarak. Ini ada rank histogram. Dan ini merupakan generasinya. Nah, untuk generasi ini, semakin berada pada nilai 1 atau berada di puncak, maka generasi tersebut akan lebih memiliki karakter yang bagus dan sesuai dengan yang kita harapkan. Ini akan terus berjalan sampai dengan waktu atau kriteria dari settingan genetik algoritma yang kita gunakan berhenti. Dapat dilihat di sini sudah berhenti. Yaitu di sini saya akan menyimpan program dari Optim Tool ini. Saya pilih file, save as. Nah, di sini saya akan membuat nama Optim Tool. Oke, save.
Nah, cukup sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang telah menonton video ini. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya dan terima kasih.